Halo semuanya, selamat tahun baru untuk kalian semua. Dan semoga resolusi-resolusi yang baru di tahun 2023 ini itu terwujud semua. Dan kembali lagi di channel ini dengan motonya, kami tidak pernah meragukan permintaan viewers meskipun permintaan viewers aneh-aneh. Masih di suasana tahun baru nih, kita semua pasti tahu kalau yang namanya tahun baru itu selalu identik dengan kembang api dan juga trompet. Dan terkadang di tahun baru itu juga dijadikan momen untuk berkumpul bersama keluarga, teman, dan sahabat. Nah, hampir di seluruh dunia belahan manapun itu memiliki cara atau tradisi perayaan yang sama gitu. Perayaan tahun barunya itu sama. Tapi di beberapa negara berikut ini itu memiliki tradisi yang berbeda dalam merayakan tahun baru. Dan tradisi-tradisi ini itu berakar dari mitos-mitos mereka masing-masing. Nah, negara mana dan bagaimanakah tradisi di negara tersebut? Nah, berikut adalah beberapa tradisi perayaan tahun baru di berbagai negara. Tapi sebelum itu, kalian bisa klik tombol like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi terkini. Yunani, menggantung dan menghancurkan buah delima. Tradisi perayaan tahun baru salah satunya berasal dari Yunani, yaitu Podariko. Podariko itu adalah kebiasaan Yunani yang secara kasar diterjemahkan sebagai kaki yang baik dan bertujuan untuk membawa keberuntungan di awal tahun. Sebelum liburan, warga akan menggantung buah delima yang dianggap sebagai tanda keberuntungan, kemakmuran, dan juga kesuburan di depan pintu rumah mereka masing-masing. Lalu kemudian pada malam tahun barunya, sebelum tengah malam, semua orang akan mematikan lampu dan meninggalkan rumah agar mereka dapat mengirim orang yang beruntung untuk menjadi orang pertama yang masuk kembali ke rumah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Jika dilakukan dengan benar, maka hal itu bisa membawa keberuntungan bagi keluarga mereka sepanjang tahun. Lalu setelah itu, orang kedua akan mengambil buah delima di tangan kanan mereka dan membenturkannya ke pintu untuk melihat seberapa banyak keberuntungan. Semakin banyak biji berair yang tumpah, maka semakin banyak pula keberuntungan yang akan datang di tahun baru. Spanyol, makan 12 anggur. Di Spanyol itu terdapat tradisi perayaan tahun baru yang unik, yaitu kebiasaan untuk makan 12 anggur di setiap tengah malam pada malam tahun baru. Nah, di setiap anggur itu mewakili keberuntungan selama 1 bulan di tahun yang akan datang. Nah, di kota-kota besar seperti Madrid dan Barcelona, orang berkumpul di alun-alun utama untuk makan anggur bersama dan membagikan botol kava. Skotlandia, Hogmanay. Di Skotlandia, Hogmanay itu adalah pesta akhir tahun yang dimulai pada tanggal 30 Desember dan berakhir pada hari tahun baru. Ada banyak variasi perayaan Hogmanay di seluruh negeri, tetapi tradisi yang paling umum adalah pijakan pertama, yang melibatkan menjadi yang pertama mengunjungi teman dan tetangga, seringkali dengan hadiah simbolis di tangan. Jika kita kebetulan berada di Edinburgh untuk perayaan tahun baru, kita akan melihat para pemain seruling dan penabuh genderang memimpin penduduk setempat yang memegang obor dalam prosesi di seluruh kota pada tanggal 30 Desember. Dan pada hari tahun baru, pesta diakhiri dengan berenang di perairan yang dingin dari Firth of Forth. Jepang, mengunjungi kuil untuk jimat keberuntungan dan menyeruput misoba. Tradisi tahun baru di Jepang itu memiliki fokus yang sehat. Shogatsu atau disebut juga dengan tahun baru biasanya dirayakan dengan mengunjungi kuil setempat untuk menukar jimat keberuntungan tahun lalu dengan yang baru. Lalu setelah itu orang akan berpesta dengan makanan tradisional tahun baru seperti udang yang dipercaya itu bisa memperpanjang umur dan herring roe untuk meningkatkan kesuburan. Dalam budaya Jepang merupakan kebiasaan untuk menyambut tahun baru dengan semangkuk misoba dalam ritual yang disebut toshikoshi soba atau mie penyeberang tahun. Meskipun tidak ada yang sepenuhnya yakin dari mana toshikoshi soba pertama kali berasal, tapi ini diyakini bahwa bentuk soba yang tipis dan panjang itu dimaksudkan untuk menandakan umur panjang dan juga kesehatan. Banyak orang yang juga percaya karena soba ini yang digunakan atau tanaman soba yang digunakan untuk membuat mie soba ini itulah sangatlah kenyal.
dan orang memakan mie tersebut pada malam tahun baru untuk menandakan kekuatan mereka. Chile, bersantai di pemakaman. Perayaan yang satu ini cukup sangat unik ya, karena dia bersantai di pemakaman, bukan bersantai bersama keluarga yang masih hidup atau bersama teman-teman atau sahabat yang masih hidup. Di Chile ini cukup berbeda. Justru di Chile itu kita bersantai di pemakaman dan bisa dikatakan bersama orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kita merayakan tahun baru bersama orang yang sudah meninggal. Nah, di Chile ini misa malah pada malam tahun baru itu diadakan bukan di gereja, melainkan diadakan di kuburan. Perubahan pemandangan ini itu memungkinkan orang untuk duduk bersama anggota keluarga mereka yang telah meninggal dan memasukkan mereka ke dalam perayaan malam tahun baru. Ekuador, membakar orang-orangan sawah. Di Ekuador, perayaan malam tahun baru dinyalakan secara harfiah itu oleh api unggun atau dimulai oleh api unggun. Di tengah masing-masing api unggun ini itu terdapat orang-orangan sawah. Nah, yang paling sering itu adalah mewakili politisi atau ikon budaya pop dan atau tokoh lain dari tahun-tahun sebelumnya. Pembakaran Ano Viejo atau tahun lama, demikian sebutannya, itu diadakan setiap akhir tahun untuk membersihkan dunia dari semua hal buruk selama 12 bulan terakhir dan memberi ruang bagi hal baik yang akan datang. Filipina. Di Filipina, kita akan menemukan banyak sekali bentuk bulat di seluruh Filipina pada malam tahun baru sebagai perwakilan koin untuk melambangkan kemakmuran di tahun mendatang. Lalu banyak pula keluarga yang ada di Filipina itu memajang tumpukan buah di meja makan mereka dengan beberapa makanan berbentuk bulat sebanyak 12 buah. Dan yang paling sering itu adalah buah anggur pada tengah malam. Nah, lalu banyak pula buah-buahan yang lain yang dibentuk menjadi bulat dengan jumlah sebesar 12. Prancis. Di Prancis, orang-orangnya biasanya itu merayakan tahun baru dengan pesta yang cukup besar dan umumnya itu dikenal dengan nama Le Réveillon de la Saint-Sylvestre. Makanannya ini itu dipenuhi dengan makanan-makanan tradisional. Contohnya itu adalah foie gras, tiram, lobster, dan escargot. Lalu untuk minuman pilihannya itu adalah champagne ataupun anggur ataupun wine. Nah, itulah beberapa tradisi perayaan tahun baru di berbagai negara. Bagaimana? Apakah kalian sudah tahu bagaimana perayaan-perayaan yang ada di seluruh belahan dunia? Atau menurut kalian, bagaimana perayaan tahun baru kalian? Jangan lupa like dan subscribe-nya dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya dan sekali lagi selamat tahun baru.